Tuhan kau di surga dibilang pesundal. Tapi abang baca lah Wahyu paling akhir penutup, Wahyu penutup abang baca lah. Siapa yang Iya, datang? Wahyu berapa? Siapa yang datang? Loh, siapa yang datang? Pesundal tobat tadi kau bilang. Mana datanya? Singgah Tuan Oten, singgah. Kan pesundal ya, kayak gini pesundalnya bang nanti bang, gini bang. Kan pakaian seksi pesundalnya gini. Singgah Tuan Oten, singgah. Baru gini pesundalnya kan. Singgah Tuan Oten. Enggak gitu. Singgah. Jadi ngapain? Coba jawab dulu, ngapain Tuhan kau ke surga, ngapain Tuhan kau di surga, ngapain? Hah? Ada pula Tuhan berharap masuk surga. Tuhan berharap masuk surga. Abang baca Wahyu penutupnya. Nanti Tuhan Yesus yang datang. Enggak, yang ku tanya, ya mana datanya pesundalnya itu tobat mana? Mana? Bukan apa, kalau orang ini mana? Kalau orang ini nanti kan masuk surga, contoh nih ada Oten laki-laki masuk surga. Ya kan biasa dia pakai pesundal yang A. Rupanya dia masuk ke situ pesundal A-nya lagi dipakai. Loh, mana pesundal A-nya? Lagi dipakai. Siapa pakai? Si Gondrong. Ganti ya nama si Gondrong. Oh, mak, Gondrong yang pakai duluan ya katanya. Bisa dia datang, dipakai dia bekas pakaian si Gondrong. Coba. Enggak cocok kayak gitu. Kalau media masih Gondrong. Pakailah logika kalian gitu. Kalau Tuhan kalian tidak di surga dan nggak butuh surga, itu lebih berwibawa sebagai Tuhan daripada Tuhan masuk surga. Lucunya lagi nanti kan makanlah kok di surga, makan, ngantri makan ini jalan, ngantri makan nih. Lama kali datang kawan di depan, kok ribut kali kau? Kenapa? Itu kok nggak jalan-jalan makannya? Lama kali dia tuh ngapain? Kau pelan suara kau dibisikkan ini. Tahu kau depan kau tuh siapa? Siapa? Si Gondrong. Si Gondrong. Ikut antrian dia. Mikirlah dulu. Ya kan? Baru ngapain lagi? Ngeband. Kan puji-pujian ada di sana. Jeng terpuji. Cair dong, diberkati kok. Baru dibilang awak Gondrong. Nggak cocok nih. Ini nggak, aku kurang suka ngepop. Jadi apa dong? Ngerok sih. Ngerok katanya. Kayak mana? Terpuji. Nggak bisa ngomong. Kenapa? Wak Gondrong yang minta. Bagaimana awak ini? Gitu loh. Yang musiknya sukanya pop. Nah ini aku sukanya pop. Jadi ini rock. Tapi abang kok masih sehat ya, sering menghujat Yesua. Siapa menghujat? Itulah kau Margaret kan playing victim kau. Kau framing fitnah kau. Kau bilang aku menghujat, enggak ada. Makanya aku bertanya tadi sama kau. Yang kubahas kan kawanku si Gondrong lo Margaret. Hah? Ini umat nanti maunya kayak gini kan, jogetnya kayak gini. Gini maunya. Terpuji. Oh yeah. Gondrong nggak mau kayak gitu. Jadi Gondrongnya mau kayak mana? Terpuji. Kenapa nggak cocok? Aduh, itu koreografinya nggak cocok. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Yang minta Wak Gondrong. Berani lah ngelawan Wak Gondrong? Alah, nggak berani lah aku ngelawan Wak Gondrong kan gitu. Tapi lebih parahnya lagi, masuk premannya. Tapi Siapa abang nggak pernah dibawa mimpi sama Yesua? Nggak pernah bawa mimpi? Aku kalau dalam mimpiku ada orang ngaku-ngaku Tuhan, ku lempar pakai sendal Margaret.
Di mimpiku ada satu sosok dia ngaku-ngaku Tuhan, ku kejar, ku lempar pakai sendal. Kalau enggak ku kasih tendangan mawasi gini. Gua buam terbalik rahangnya. Jangan coba-coba. Jangan, kan itu iblis pun takut datang ke mimpiku ngaku-ngaku Tuhan. Dikasihkan si Faruk nanti aku mawasi Geri katanya. Jangan kau pemimpi pula. Jangankan mimpi nyata aja ini. Duduk aku ini di pohon gelap-gelap ini. Di pohon bambu ini. Duduk aku di gelap-gelap ini. Aku satpam kan. Duduk aku nih jaga nih. Kalau sempat ada satu sosok muncul gondrong, ya kan? Terus di bawah lampu dia bercahaya. Diberkatilah kau. Aku bilang aja. Kau siapa? Akulah si gondrong. Kau ya. Buang. Ada cerita aku buang. Lapor lah sama bapaknya kan. Jangan dimimpi di dunia nyata aja babak belur kebuat. Gitu loh. Nggak ada kesempatan kayak gitu, nggak ada kesempatan. Makanya aku bilang jangankan wak gondrong, hantu pun hantu takut dengan aku hantu. Ya kan? Dari ngepreng hantu itu dia gara-gara belum jumpa sama orang yang tepat itu. Coba jumpa sama orang macam Bang Faruk, Bang Dio, sama si Sal. Berarti udah jauh kali abang ini dari Tuhan ya. Udah jauh kali abang dari Tuhan. Lo kok jauh dari Tuhan? Aku jauh dari iblis. Bukan dari Tuhan gitu loh. Karena apa? Takkan mungkin Tuhan menghampiriku dalam wujudnya. Gak mungkin. Kenapa? Jangankan mataku. Alam semesta yang tempat aku tinggal dan hidup tak mampu menampung kebesaran Tuhan. Cair drong. Takkan mungkin. Siapa aku hingga Tuhan menunjukkan wujudnya di depanku di dunia ini? Siapa aku? Gitu loh. Aku adalah hamba yang sangat lemah. Takkan mungkin aku mampu untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Cair drong. Gak mungkin. Nah, karena jika berarti ketika ada satu sosok yang mengaku-ngaku Tuhan muncul di depanku, nah berarti dia bukan Tuhan. Karena apa? Karena dia setara denganku. Tinggal ku ajak duel aja dia. Ku pastikan dia pulang hilang kakinya. Muncullah ke depan aku dalam bentuk apapun ngaku-ngaku Tuhan. Nggak berkaki dia pulang. Lain dong, diberkati lah Kak Bang, I love you. Begitu. Gitu loh. Manusia paling mulia saja yang pernah dilahirkan di atas bumi ini, Nabi kami Nabi Muhammad SAW, ya, tidak diberikan kemuliaan, tidak diberikan kesempatan untuk menyaksikan Tuhan itu langsung. Lah siapa si Faruk yang longor ini? Nggak mungkin bro. Aku tidak akan mungkin mendapatkan privilege ataupun mendapatkan sesuatu yang melebihi apa yang didapatkan nabiku. Tidak mungkin. Aku ini si Batungki. Lalu datang dia ngaku-ngaku Tuhan. Oh kau lebih dari nabimu Faruk begini-gini. Oh iya, iya sini. Sini dekat sini. Ya, apa Faruk? Sini sayang dekat sini. Ampun. Kurang ajar kau. Kau menghina nabiku dengan kau katakan aku melebihi nabiku. Mau tarik lagi celana aku bilang, mana nonon. Mau tarik nononnya. Cabut nonon. Kau tahu bukan kayak kalian. Ya kan, sementara Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24. Jika ada yang mengatakan Mesias di sana, Mesias di situ, jangan kamu percaya, kata Yesus. Tapi si Margaret percaya. Oten-oten lain percaya. Dia percaya ketika nengok Yesus ada di mall. Ya itu kesaksian murtadin kan. Enggak di mall juga lah, enggak di mall juga. Itu katanya nggak di YouTube, itu kesaksian murtadin. Aku mengenal Yesus itu. Waktu itu aku pergi ke mall katanya. Terus aku melihat Yesus di mall. Ilah. Ngapain pula Yesus di mall? Sementara Yesus
Yesus dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24 mengatakan, jika ada yang mengatakan aku melihat Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Datang umat yang longor ini percaya. Lebih parah lagi Margaret, viral videonya itu kesaksian murtadin. Bagaimana kau jadi seorang murtadin? Aku waktu itu melihat ke langit. Terus aku melihat satu sosok kakinya kotor turun ke bumi. Nggak berkolor, cuma berkolor. Enggak. Nyata loh itu bang, nyata itu bang. Oh berarti Yesus bohong dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24 bohong dia. Gitu. Kan dia yang bilang jangan percaya. Enggak bohong, enggak bohong. Loh di dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24 dia mengatakan Margaret, kalau ada yang mengatakan aku melihat Kristus di sana, Kristus di situ, kata Yesus jangan percaya. Nah, kau percaya gitu loh. Sekarang maka muncul pertanyaan, siapa yang bohong nih? Yesus atau kamu yang benar gitu loh. Margaret. Yesus lah, Yesus yang benar. Nah, Yesus yang benar. Berarti kau bohong ketika kau menyatakan kau melihat kau melihat Kristus di sana. Gondrong nggak bercelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faro, Bang Dio, Sal, Margaret udah makan kok dek? Hesti, Kak Hesti, apa kabarmu? Udah nikah kau Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh rencananya mah gondrong aku nikah. Ini makanya aku datangi Bang Faro. Mau kutanya Bang Faro, tolong pertemukan aku sama gondrong. Aku mau jadi istrinya gondrong Bang Faro. Datang kau ya Margaret. Janganlah Kak, mana bisa Tuhan jadi suami Kakak? Apa bilang Tuhan? Aku nggak ada bilang aku mau nikah sama Tuhan. Aku bilang aku mau nemuin Bang Faro, mau minta diperkenalkan sama si Gondrong temennya. Mana ada aku bilang Tuhan, si Gondrong loh. Itu Ada aja si Margaret ini. orang bilang Gondrong. Apa kau Dek Sal? Bang Pasal Faro. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Faro, kenalkan aku nanti sama si Gondrong ya. Udah pengen kali aku mau nikah nih. Si Margaret biar kundang nanti. Margaret kau di Medan gak? Aku lagi di Medan nih, ketemuan kita. Tahun baru lah Kak aku ke Medan. Makali. Bang Faro, di kan. Aku bersuara langsung pergi dia kan. Bang Faro, langsung pergi dia. Emang kau tinggal di mana, Margaret? Pekanbaru Kak. Jauh ya. Kemarin Bang Juma di Pekanbaru kenapa kau nggak temui? Di Padang dia. Pekanbaru juga. Pekanbaru, Padang, Dumai. Iya. Aku lihat siaran Nggak kau langsungnya. temui. Aku lihat siaran langsungnya aja. Jauh Kak, jauh ke tempat Bang Juma itu live dia. Kalau dekat aku jumpai loh Bang Juma itu. Dia baik kok orangnya. Iya. Makanya kenapa nggak kamu temu? Iya, sial kali nggak jumpa Bang. Kami apologi di Islam memang baik-baik Margaret. Keren kali loh Bang Juma, keren. Belum jumpa Bang Faruk lagi kau. Alah Bang Faru Kau nggak tahu pindah nggak? ke Pekanbaru. Kau gara-gara belum jumpa Bang Faruk, kau minta ikut kau. Tapi keren kali Bang Juma.
sumpah. Kau tahu nggak foto yang di belakang Margaret? Apa? Apa kak? Kau tahu nggak foto yang di belakang itu? Ada perjamuan kudus kan? Iya. Perjamuan kudus. Foto apa tuh? Untuk Tuhanmu perjamuan kudus. Iya. Emang Kak Esti lagi di mana? Kok ada foto itu? Lagi di rumah kakakku. Oh iya iya. Ini ada Margaret. Ada mama Tuhan kau lagi gendong anaknya. Tuhan kau lagi Iya. digendong mamanya. Iya betul itu betul. Ini Margaret. Nah Iya. ini. Ini Iya. Tuhan kau Iya. lagi digendong. Terus ini lagi Margaret nih. Iya. Iya, kita mengenang semuanya. Ini Tuhan kau lagi digendong di pangkuan. Nah ini Margaret nih. Ini Tuhan Iya. kau sama domba nih, sama domba. Terharu loh Kak, terharu. Terharu pula lagi. Terharu gitu. Oke, kita sapa dulu nih. Terharu kenapa kau? Faruk. Terharu. Penggoda. Kepengen ketemu. Ya. Terharu kau pengen telanjang juga kau. Masa? Kau yang nggak ada kau. Halo Faruk, bagaimana? Ya, penggoda Islam Kristen Dinda. Saya Kristen Faruk. Oke, mau diskusi Dinda. Ya, Adinda. Dinda penggoda. ya halo Faruk. Mau diskusi Ya. Dinda. Boleh. Oke, Bang Halo. Faruk sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Yang pertama, kalau Dinda mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, Dinda bertanya, Dinda silakan on cam. Tapi jika belum bisa atau belum mampu untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Terus aturan tambahan, diminta kepada Dinda untuk mengendalikan roh kudusnya Dinda ya. Gimana Dinda? Begitu aturannya. Berarti saya hanya bertanya saja lah karena saya nggak bisa on kan, bisa? Boleh, berarti nggak mau kaji tema ya. Kamu bertanya setelah itu turun Dinda ya. Selamat siang semuanya. Oh begitu ya. Silakan Dinda. Ya sabar dulu drone-nya. Kita kasih dulu kesempatan sama si penggoda untuk bertanya. Nanti marah roh kudusnya. Jadi habis bertanya langsung turun begitu. Iya, kita jawab di atas Dinda ya. Suka-suka. Mula nanti menjawab ceramah lah nanti kamu. Gayamu. Silakan Dinda, Bilang silakan. aja nggak mampu. Ya kalau Bisa nggak nggak? terima, kalau nggak terima Gimana? kalau nggak terima dengan aturanku, Dinda datang ke lurahan setempat, ya bikin surat apa? Surat keterangan tidak mampu. Surat tidak mampu. Atau ke tempatmu aja saya datang. Mau nggak biar kita diskusi? Boleh. Tapi ada jalan lain. Di mana? Dinda kalau nggak terima dengan keputusanku, Dinda pergi ke kantor lurah, bikin surat keterangan tidak mampu. Iya, nggak usah on-cam di sini. Langsung on-cam lah. Kebanyakan Quranmu ke tempatmu aja. Bagaimana? Yaudah DM nanti Dinda ya, biar ketemu kita ya. Iya, boleh. Oke, gitu aja Dinda ya. Tapi kok normal kan? Lah. Santai aja, Le. Nanti saya bawa Al-Quran, bawa Alkitab dari situ. Nggak perlu Dinda, sudah ada di kepalaku Dinda. Gitu aja Bang Dinda ya. Bang Faruk, boleh kita diskusi? Oke, silakan Dinda, on cam Dinda. Saya ingin bertanya aja Bang Faruk. Nggak on cam aja lah, tadi kan udah on cam. Oh tadi Bang Faruk nggak on cam, saya nggak lihat Bang Faruk on cam. Kalau Bang Faruk on cam, saya on cam. Oke, siap, bentar ya. Baik. Bentar ya. Tadi aku lagi di lapangan, bentar ya. Iya, silakan nggak apa-apa. Saya sudah on cam nih. Jadi, Oke. Apa kabar Bang Faruk? Baik. alhamdulillah khair. Jadi inilah Bang Faruk yang diidam-idamkan sama wanita Oten, Bang. Begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Salah satunya Margareta ya, Lanjut. Oke. Pertanyaan langsung aja Bang Faruk ya. Kita nggak usah terlalu Boleh, banyak boleh. buang waktu. Tapi pakai data ya, kita diskusinya pakai data ya. Baik. Jangan kata orang ya.
Enggak. Ya, silakan. Baru-baru ini kita telah digegerkan berita viral yang di Sukabumi itu. Mungkin Bang Faruk sudah mendengar. Saya pun hanya mendengar dan melihat di media. Saya tidak menyaksikan langsung. Tetapi apakah berita itu benar atau tidak? Ya, andai kata berita itu dengan pengerusakan yang dilakukan oleh katakanlah oknum yang mengatasnamakan agama tertentu. Ya, seperti itu. Itu saya hanya bertanya itu saja Bang Faruk. Silakan dijawab. Apakah Bang Faruk setuju dengan ya katakanlah tindakan massa pada saat itu yang membubarin orang lagi ibadah di rumah dia sendiri. Nah, seperti apa? Silakan Bang Faruk ditanggapi. Itu saja. Oke, kalau pendapat saya sepakat dengan pendapat dan juga sikap dari Umaro, pemimpin negeri ini. Umaro, pemimpin negeri ini sudah menunjukkan sikapnya dengan mereka ditahan kan. Pelaku itu sudah ditangkap, diamankan ke pihak kepolisian. Sepakat saya dengan sikap Umaro. Karena apa? Karena Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, sudah pernah membuat perjanjian Najran. Perjanjian Najran ini, ya, di mana di situ tertuangkan, ya, perjanjian damai antara umat Islam dengan orang-orang Nasoro atau Nasrani. Dalam perjanjian Najran itu telah jelas tertulis, jika orang-orang Nasoro membutuhkan bantuan untuk kepada Muslim membangun rumah ibadahnya, maka umat Muslim akan membantu jika umat Muslim pada saat itu mampu. Baik, ada itu piagam Najran. Ya, Baik. jadi kalaupun seharusnya orang Kristen di tempat itu melakukan pelanggaran, ya, cara yang bijak seperti yang diajarkan oleh Nabi kami, kan gitu. Baik. Seharusnya orang di situ melaporkan kepada Umaro, kepada hukum di situ, biar pihak hukum yang mengambil yang mengambil sikap atas perbuatannya mereka. Kan gitu. Jadi kalau saya pribadi ditanya, apakah kamu setuju? Saya tidak setuju dengan perbuatan pengerusakan itu tadi. Karena bahkan di dalam perang, seandainya saja umat muslim perang, salah satu aturan perang ya yang terlarang untuk kami itu mengerusak gedung, Bang. Kami nggak boleh merusak gedung, apalagi rumah ibadah nggak boleh. Tidak melanggar itu aturan perang. Cuman kalau saya boleh nggak bertanya balik nih? Enggak, saya belum selesai. Oh iya, belum selesai. Silakan. Saya mau lanjutkan pertanyaan saya, karena saya kan di sini bertanya nih. Baik, tadi Bang Faruk sudah membawa dalil juga tadi ya. Nah, sekarang saya juga membawa dalil nih. Apakah Bang Faruk setuju dengan hadis yang mengatakan janganlah kamu memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani, dan apabila kamu bertemu di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah, di situ gimana tuh dengan dalil yang saya sampaikan ini? Tadi kan Bang Faruk membawa dalil. Nah, sekarang saya membawa dalil juga. Dalil yang ada di literatur Anda. Silakan Bang Faruk. Oke. Sudah otomatis terjawab juga kan dengan piagam Najran yang kusampaikan tadi kan. Loh, Ya kan? berarti ayat itu nggak benar. Ayat itu benar nggak tuh? Jadi gini. Yang saya itu sampaikan bukan itu ayat. benar atau enggak? Itu bukan ayat, tapi itu Ya, hadis. katakanlah hadis ya. Katakanlah Nah, hadis. jadi gini, Itu benar ya, apa enggak jadi tuh? gini. Hadis itu berlaku ketika di medan perang. Di situ ada ditulis perang nggak? Di mana di situ dikatakan ada perang? Ini Bunda. Jadi jika Al-Quran memiliki asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat, Quran juga punya sebab musabab ketika Nabi berbicara begitu. Gitu loh. Sekarang gini, jika memang itu hadis di luar konteks perang, berikan satu saja hadis di mana Nabi kami melakukan hal itu di luar perang. Kalian nggak gini, Dinda ya. Kalian tidak pernah mau tahu hadis Nabi kami, sikap Nabi kami. Ketika Nabi kami menyulang orang Yahudi buta peminta-minta. Itu dilakukannya dalam waktu yang lama. Padahal dia dihina ini, dia dimaki, dicaci oleh orang Yahudi pengemis ini di pasar. Tapi dia yang menyuap orang Yahudi itu tadi makan. Diberikannya uang hampir setiap hari. Setiap hari itu dilakukannya. Jika Nabi kami mengatakan itu di luar konteks perang, nggak mungkin dia melakukan hal itu.
Baik, kita tanggapi langsung. Yang kedua, jika Nabi kami mengatakan itu di luar konteks perang, tidak mungkin ditandatanganinya atau disahkannya piagam Najran. Piagam Najran. Itu manuskripnya saat ini piagam Najran itu ada di Konstantinopel itu, di Turki, di Topkapau. Ada itu terpampang tuh di situ gitu loh. Apa yang disampaikan Nabi kami kepada orang-orang Nasoro. Nggak boleh kami melakukan hal begitu gitu loh. Hanya saja kan gitu, hanya saja teman-teman ya yang memiliki kebencian di dalam hatinya terhadap Islam memframing itu gitu loh. Sekarang gini saja lah ya. Contohlah di negara-negara yang mayoritas Islam. Apakah melakukan seperti itu? Contoh di Indonesia. Apakah kami melakukan seperti itu? Tidak. Apakah ulama-ulama kami mengajarkan seperti itu? Tidak. Kalian diberikan ruang, kalian diberikan tempat untuk membangun rumah ibadah. Bahkan tengok orang-orang Bansar itu juga lagi gitu loh. Kadang ada mereka yang melakukan pengawalan di gereja-gereja gitu loh. Meskipun saya Bang Gimana? Faruk tadi menarasikan bahwa itu dalam keadaan konteks perang. Apakah di situ ada ditulis sedang perang? Ya tidaklah Dinda. Ya, berarti Bang Faruk dapat sumber dari mana? Nah, Apakah jadi gini. Anda mengatakan ini, bahwa Yahudi sedang memerangi katakanlah ini. orang Arab pada saat itu ya, pada di zaman Ini, itu. ya. Saya tidak pernah menemukan ayat bahwa orang Yahudi atau orang Israel katakan memerangi mereka. Nah, coba dijelaskan Bang Faruk. Apakah Bang Faruk ini punya sumber dari mana kalau bahwa kondisi itu adalah kondisi perang? Sedangkan di situ tidak. Silakan. Ini ya. Mempersempit. Dan pertanyaan saya juga, apakah ayat itu masih berlaku ketika Itu bukan Bang Faruk ayat, ketemu orang Dinda. Nasrani? Itu bukan ayat. Itu Ya, maksudnya hadis. ya hadis lah, katakanlah hadis. Saya nggak ngerti juga dengan apa namanya. Saya hanya bertanya tentang apakah itu masih berlaku jika Bang Faruk ketemu orang Nasrani dan Yahudi di jalan, akan diperlakukan seperti itukah? Atau tidak ya. Berarti nggak berlaku ayat itu. Nggak berlaku hadis itu. Jika di luar konteks perang. Ya, Begitu ya. Jika di luar konteks perang. di luar Ya, konteks ini dia. perang. Ini hadisnya ya. 2167. Nih. Ya, silakan. Ya. Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Ya. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang sempit, yang paling sempit. Hadis Muslim 2167 nih. Ya. Dari segi sanad, hadis di atas masuk ke dalam hadis sahih, tapi tentu menjadi muskil untuk dipatuhi dalam konteks masyarakat majemuk. Bayangkan kalau hadis dipahami secara apa adanya, maka orang-orang kafir akan dipaksa minggir. Bahkan kita akan memepet mereka di jalan raya, baik dengan motor maupun mobil. Bahkan untuk mengetahui mereka kafir atau bukan, sehingga layak dipepet di pinggir jalan, akan ada raja KTP. Ini penjelasan dulu ini ya, ini penjelasan dulu. Nah, tentu saja kita sukar percaya bahwa suasana masyarakat seperti itulah yang dikehendaki Rasul. Babi apa babi? Nih matan ya. Nih, dari segi matan, para ulama sudah banyak membahas benarkah kita dilarang mendahului mengucapkan salam kepada non-muslim. Sebagian memahami apa adanya larangan dalam hadis di atas. Sebagian lagi mengatakan memulai salam jangan. Tetapi menjawabnya tidak menyapa. Namun ada pula ulama membolehkan mendahului mengucapkan salam, tapi hanya sebatas selamat pagi atau sore, bukan berupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula sebagian ulama membolehkan dan mendahulunya nih. Pendek kata, hadis di atas ya telah dibahas panjang lebar oleh para ulama, dan kita harus menyimak perdebatan tersebut sebelum menjadikan hadis ini sebagai ukuran bermuamalah dengan pihak non-muslim. Inilah bahayanya kalau kita hanya mencomot teks hadis tanpa mengaitkan dengan hadis lainnya dan tanpa membaca penjelasan perdebatan para ulama. Nih, kembali ke konteks ini.
Abu Hurairah bergabung setelah perang Khaybar dalam periode akhir kehidupan Rasul. Memang relasi umat Islam dengan Yahudi berubah menjadi tegang akibat pengkhianatan. Ini surat Taubah 29 ini ya. Pengkhianatan Yahudi itu surat Taubah 29 terhadap perjanjian yang ada. Untuk itulah Syekh Yusuf Abdurrahman mengatakan hadis riwayat Abu Hurairah di atas diucapkan dalam Rasul dalam konteks ini, baca Dinda, diucapkan dalam konteks perang. Baik. Nanti saya tanggapi atau seperti apa, atau masih mau bicara dulu? Bang Faruk? Silakan kalau mau ditanggapi silakan. Yang Bang Faruk bacakan itu apakah tafsirnya atau terjemahannya? Nah, ini Di situ kan tidak, penjelasan. di dalam terjemahannya kan tidak ada disebutkan kata perang, tetapi di dalam tafsirannya adalah perang. Nah, seperti apa itu? Apakah itu kita bukan tafsir, Dinda. Itu bukan tafsir. Ya, coba itu dibaca. penjelasan dari para ulama-ulama kami perihal tentang penjelasan hadis ulamanya? tadi. Kan tadi Bukan gitu teks tadi narasi aslinya, bukan dikatakan. seperti itu. Gimana? Bukan teks aslinya. Itu bukan teks aslinya, tapi hasil apa namanya kesepakatan dari ulama, betul? Yang Anda baca tadi pun bukan teks aslinya. Itu terjemahannya. Yang saya baca itu terjemahannya. Jangan teks aslinya. Benar. Yang saya baca itu tadi terjemahannya. Ya, terjemahannya. Terus yang di bawahnya itu kan tafsiran daripada terjemahan itu. Betul nggak? Oke, berarti Anda Ya. maunya. Nah, di dalam Oke, gini. Sabar dulu. Berarti menurut Anda, kita sebagai umat harus menelan bulat-bulat ya hadis tersebut, nggak perlu dipahami dan nggak perlu ditafsirkan. Betul? Kalau begitu bagaimana dengan ini? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, ini Yesus ya, bawalah mereka di depan mataku. Bagaimana ini? Wah, ini lompat-lompat nih Bang. Anda menolak penjabaran, Anda menolak pemahaman dari para ulama, gitu loh. Berarti begini ajaran Kristen. Ya, kita selesaikan dulu satu-satu ya. Enggak, gini, Selesaikan dulu, nanti kita kembali ke situ. Nanti kita bahas di Tunggu seksi. dulu. Abang Tunggu dulu. Da, Sekarang Abang Da Faruk. Ya, Abang Da makasih. Faruk, izin, mohon maaf Bang Faruk. Jadi Siap. masih kenal ya saya ya Pak Drawan ya? Pak Drawan masih kenal saya Siapa ya? ini? Yang Bapak semalam berdiskusi iya. dengan saya 2 jam. Oh, iya, 2 betul. jam pada Bang akhirnya Rasid, apa? Bang Rasid. Oh, iya. Silakan, Bang Rasid. Betul, kemunafikan itu ya. Memang benar. Nggak apa-apa, Bapak menunjukkan kemunafikan sebagai seorang Kristen. Bang Faruk tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan dia, Bang Faruk. Karena apa? Yang dia inginkan seperti ini, Bang Faruk. Bang Drawn, semalam saya sudah bilang bahwa begitulah resiko tinggal di Indonesia menjadi seorang yang beragama minoritas. Nah, jadi kalau Anda diusir, kalau Anda digeruduk ya nasib. Kalau nggak mau digeruduk, tinggal di Amerika. Nah, ini jawaban kayak gini. Islam itu memang anarkis, Bang. Tadi malam Bang Rasid mengakui kita bahwa begini Islam saja, itu gini anarkis aja. katanya. Gini Itu aja, risiko Anda bentar, tinggal Bang. di Coba di saya negara dengarkan Bang mayoritas. Faruk lanjut. Bang Faruk lanjut. sabar Saya dulu, mau Bang. dengarkan Gini. apa pembelaan Ya, dia. Bang. Dia selalu menolak karena intinya Islam itu anarki yang dia cari, gitu. Ya, oke. Lanjut. Oke. Sekarang begini saja, Drawn, ya. Ketika kami memaparkan penjelasan dari ulama kami perihal tentang hadis tersebut, kamu terima atau tidak? Saya melihat terjemahannya. Kalau Anda Iya. bernarasi Iya, sendiri, iya. ngapain saya harus terima Anda? Itu kan karangan Anda, Oke. isi pikiran Enggak. Anda. Iya, Bukan isi ajaran. sama. Oke. Enggak, saya minta keputusan Anda saja. Saya nggak akan mengintervensi jawaban Anda. Keputusan Iya. Anda tidak. Ya, ketika kami memahami hadis tersebut berdasarkan penjelasan dari ulama kami, Anda menerima atau tidak? Kalau penjelasan Bang Faruk maksudnya? Tidak, yang saya bacakan tadi kan penjelasan dari ulama kami tentang hadis Muslim tadi, kan gitu. Nah, ketika saya membacakan penjelasan dari ulama kami, itu dalam konteks perang, kata dia, Anda menerima penjelasan atau tidak, gitu loh, dari hadis tersebut. Di hadis itu kan tidak ada dikatakan sedang berperang. Tapi Persis. Bang Faruk, bayangkan Bang Faruk Ini saya tidak mengintervensi Anda. Oke, Anda benar.
Di dalam hadis itu tidak ada tulisan dalam konteks perang. Tapi yang saya paparkan ini tadi penjelasan ulama-ulama kami. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda tidak menerima penjelasan ulama? Kami harus memahami, mengamalkan iman kami sesuai dengan tertulis di dalam hadis. Harusnya seperti itu ya, memahami ya. Jangan dipahami di luar dari yang tertulis dalam hadis ya, betul? Betul. Oke, Anda benar. betul. Sekarang saya tunjukkan data. Ternyata ajaran Kristen lebih parah, teman-teman. Kita hanya mempersempit jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka suruh bunuh. Ngeri kali. Silakan teman-teman berhubungan dengan pihak DPR maupun pemimpin-pemimpin negeri ini. Dikoreksi lagi keberadaan Kristen di negeri ini, dikoreksi. Bapak pemimpin negeri Republik Indonesia, tolong dikoreksi lagi keberadaan dari umat Kristen di negeri ini. Kami dapatin Bapak dalam Lukas 19 nomor 27. Jika ada orang yang tidak setuju untuk Yesus menjadi rajanya, kami ini harus dibunuh Bapak. Kami harus dibunuh. Di mana keadilan negeri ini? Ya, mungkin karena mereka itu minoritas Bapak. Makanya Lukas 19:27 tidak mereka amalkan. Ternyata dalam iman mereka Bapak, ya Bapak pemimpin negeri ini, siapa saja yang tidak membawa ajaran Kristen itu harus dibunuh. Apalagi ini di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10. Sadis sekali ternyata Kristen Bapak-bapak pemimpin negeri, sadis sekali. Tidak ada toleransi. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yaitu Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nggak ada toleransi ini Bapak. Nggak boleh ditafsirkan. Kata si Dauren, nggak boleh dijelaskan ayat ini. Setiap ayat nggak boleh dijelaskan dan nggak boleh ditafsirkan. Dia harus menelan bulat-bulat apa yang tertulis dalam kitabnya. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Mana lebih sadis? Mana lebih sadis? Membunuh atau mempersempit jalan orang? Ya, coba didengerin Bang Faruk, coba dengerin karena kemarin saya nggak pernah mirroring. Dia berdua jam bertanya. Nah, coba jelasin ayat itu yang Bang Faruk bawa. Coba kita Nggak usah, nggak boleh dijelaskan parasit, nggak boleh. Kita lari ke ayat itu ya. Harus ditelan bulat sesuai dengan ayat. Sekarang saya tanya sama kamu, mana lebih keji dan sadis? Mempersempit jalan orang atau membunuh orang? Mantap. Baik. Ya. Kapan saya bicara nih? Silakan. Sudah selesai belum? Baik, Silakan. ya. Apakah di situ dikatakan ada diskriminasi kepada kelompok tertentu? Otak. Di mana otak coba? Barang siapa di antara seteruku ini tidak setuju aku menjadi rajanya, bunuhlah mereka di hadapanku. Yohanes 2 nomor 10. Orang-orang di luar ajaran kalian kepadanya dan gak boleh berkunjung ke rumah kalian. Bukankah itu mengarah kepada golongan kaum di luar dari kalian? Tidak disebutkan itu. Itu tafsir. Jangan dijelaskan. Jangan dijelaskan. Nggak boleh. Rasis itu. Mati Yohanes Nggak itu boleh rasis. dijelaskan. Jangan dijelaskan, nggak boleh. Lo kok jadi tafsir, Pak? Nggak boleh. Kok jadi tafsir? Nggak boleh. Pak. Nggak boleh. Kok kamu nafsir sudah bahasa Indonesia ditafsir? Nggak Itu sudah bahasa boleh. Indonesia. Itu ditafsir. Bang, yang ditafsir itu dari original. Menafsirkan sesuatu dari original harus menggunakan ilmu. Nah, sekarang ilmumu apa? Apa disiplin ilmumu menafsirkan yang sudah berbahasa Indonesia? Yang tidak menerima Yesus sebagai raja, bunuhlah. Nah, sekarang saya tanya, oneness itu Ini berapa orang akan menerima Yesus sebagai raja? Ibu Nora, Arasi, Merasa dikeroyok mereka. Jadi semuanya bersuara ya. Saya sendiri Maka nih. sekarang Gaya merasa dikeroyok. Ya. dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki lain haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup.
Di dalam hadis tadi, kami hanya mempersempit jalan orang Yahudi dan juga Nasrani. Di sini kalian diajarkan untuk membunuh perempuan yang tidak perawan lagi. Atau perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki lain. Pak, maka Mana itu lebih ajaran lebih kasih makan, Pak, makan. Itu Faruk, itu Makan Faruk. telan-telan. Itu Faruk. Ya. Orang suami istri itu kan udah bersetubuh. Suami istri udah bersetubuh. Orang Nah, tidak beriman iya, kepada iya. Allah dan Rasulnya, beriman kepada Rasul anu. Jangan ditafsir bang, jangan ditafsir, jangan ditafsir. Jangan Berang. ditafsir, Pak. Jangan nggak ditafsir. boleh. Enggak nafsir. Enggak nafsir. Saya bertanya kembali. Kan ada Kak, ayat begini, yang begini, mengatakan, begini, yang menafsir perangilah tadi, orang-orang sebentar, yang menafsir tadi itu para ulama. Nah, kau itu bukan pendeta. Siapa kau? Kau menafsir pula kau. Kau bukan pendeta kau. Makanya jangan sok-sok kali kau sini bawa-bawa Al-Quran dengan hadis. Kena juga kau kan? Ketampuk, Masalahnya kan? dia ngomong oknum itu. Dia ngomongin oknum. Saya sudah 2 jam saya kau jelaskan. ngomongin oknum, Demi lucu Allah. pula. Gitu Semalam loh, 2 ajaran jam kau saya lebih jelaskan. Setiap apa yang ditanyakan, tetapi apa itu yang terjadi, Bang itu apa Bang Faruk sama itu, saya bilang, ya udah kalau begitu Islam itu memang keras, Islam itu memang anarki, Islam itu memang ya udah pokoknya karena Islam mayoritas, kalian udahlah sabar-sabar aja lah jadi minoritas. Dia bilang apa? Oh, jadi ternyata itu lah Islam ya, Islam itu anarki ya. Setuju dia. Habis itu apa? Pamitan. Karena memang dia pengennya Islam itu anarki. Munafik. Al-Quran kan. Tapi gini Bang Rasid, mungkin ya Dauran, mungkin kan di kejadian di mana itu tadi kau bilang? Di daerah mana kejadiannya? Di daerah mana? Sukabumi. Sukabumi sama Di Depok. Sukabumi. Oh, Sukabumi sama Depok. Oh, Sukabumi ya, di Sukabumi lah. Mereka di situ kan melakukan pengerusakan, ya kan, menghancur-hancurkan barang, ya. Mungkin saudara Muslim kami yang dibacanya itu adalah Bibel, mungkin. Bukan Quran, Bibel dibacanya. Kampus lu. Pak, salah Dia tempat, Pak. mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus dalam Matius 21. Ya, Pak Dran. Pak. Coba para tahanan itu, para tersangka itu ditanya dulu dia baca Bibel atau baca Quran itu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang jual beli. Nah, orang di dalam rumah itu diusir nggak? Diusir. Dia membalikkan meja dan penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata, dibalik-balikkan meja. Kursi. Tuhan apa Satpol PP? Itu Tuhan apa Satpol PP, Bang Faruk? Lah buset. Berarti pelakunya itu Bang Satpol PP Rasid baca aja. Bibel dia. Satpol PP aja itu masih dikasih peringatan loh. Peringatan pertama, peringatan kedua. Nah, ini tiba-tiba datang dia mengamuk. Alah iyalah. Kan kami ada jualan. Nggak ada SP1. Aduh. Jangan nangis, jangan nangis. Makanya aku bilang tadi kan, Bang Rasid tadi, makanya aku bilang tadi, coba dikaji lagi nih Bibel ini. Ditakutkan kan ada orang baca Bibel jadi kayak gitu kelakuannya gitu loh, kayak di Depok itu kelakuannya. Makanya Jadi kan gitu, bolak-balik kan dagangan orang, hancurkan barang orang gitu kelakuannya. Bang Faruk kan tahu. Iya, sementara dalam Quran maupun hadis, Nabi kami nggak pernah ngajarin kayak gitu. Nggak pernah berbuat kayak gitu, mau balikkan dagangan orang, ngancurkan barang orang, nggak pernah. Tapi ternyata dalam Matius 21, nomor 12 sampai 13, Yesus yang ngancurkan barang orang. Gini, Bang Faruk sebelum saya turun karena saya mau apa? Izin bentar, Bes. Gimana? Izin. Bang Dwin. Yang bikin kau nangis bukan aku nggak ikut ya. Yang aku diam aja Bang ya. Nggak ikut aku Bang, nggak Nggak, ikut. si Rasid mau kemana? Mau kemana? Bang Rasid mau kemana? Ini saya mau check out. Ini si Tony. Saya mau check out dulu. Dia mau flight. Halo. Oh ya, siap. Ya, gini, Bang Dwayne, gini. Bang Faruk mungkin saudara-saudara muslim tahu Komal saya Ar-Rasid 029 yang betul-betul alhamdulillah anti band ya. Gak usah promo juga lah kau. Udah, enggak. pokoknya kau promo tahu. Semalam. Gak usah promo. Oh, beliau naik di situ semalam. Memang kan Komal saya itu kan menjawab setiap pertanyaan. Semua pertanyaan saya jawab. Mulai dari Sukabumi sampai ini. Bahkan sampai siapa? Sampai saya jelaskan itu Bang Deddy Mulyadi.
Itu sampai Bang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi kita bahas, Bang Faruk. Karena apa? Dia tidak tahu Kang Deddy Mulyadi itu sudah menghancurkan berapa masjid karena izinnya tidak ada. Dia nggak tahu itu. Nah, pokoknya diputar, intinya apa? Ternyata begitu saya sudah muak, saya sudah jijik ya mendengarkan apa? Saya bilang, ya sudah Pak, gini aja. Jawaban yang tepat untuk Bapak dalam ilmu psikologi, gini Pak, Islam itu mayoritas, Islam itu banyak di Indonesia. Nah, Islam itu anarki. Bapak sabar-sabar aja jadi minoritas. Nah, sabar ya. Ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bang Faruk? Dia langsung apa? Dia langsung bilang, "Oh, jadi Islam begitu ya." Ya, pamit turun dong. 2 jam saya muter-muter nggak ada yang diterima. Begitu saya bilang Islam anarki, langsung pamit turun. Emang itu yang dicari. Inilah Kristen yang dalam dia minta. Al-Qur'an. Iya. Itulah Kristen dalam Al-Qur'an. Manusia yang munafik, sok-sok baik. Betul kata Bang Zuma. Jangan percaya dengan senyuman mereka, karena mereka ini manusia munafik. Cuma mencari kesalahan, lalu lalu selalu merujuk kepada tendensi-tendensi. Intinya Islam buruk. Iya Pak. Di mata Bapak Islam buruk. Sabar-sabar aja Pak. Ya Pak ya. Sabar-sabar aja. Nanti Bapak digeruduk loh. Ya kan? Kami geruduk Pak. Digeruduk. Gitu Pak. Begitu. Cara diskusi yang baik kepada Pak. Bapak salah naik room Pak. Bapak naik ke tempatnya Faruk. Bapak tahu isi Bible Bapak. Kalau saya jawab dari ranah saya. Islam menjawab. Begitu Pak. Bapak Kalau ini Bible menjawab. Kalau ini Bible menjawab. Setiap kebusukan dalam agamamu. Setiap kebusukan dalam agamamu biar Bapak tahu. Jadi jangan tendensinya Islam jelek, Islam begini. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku bawa untuk membawa perang. Pedang. Gua usah bibirmu tuh jijik kali aku. Pedang. Yesus mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai, Pak. Yesus mengatakan aku datang untuk membawa pedang. Saya datang Biasa. untuk memisahkan antara bapak dengan anak laki-laki, ibu dengan anak perempuan, mertua perempuan dengan anak perempuan. Itu tugas Yesus datang, memisahkan keluarga, membuat kehancuran, perpisahan, keretakan rumah tangga. Maafkan saya kau. Maafkan aku. Pak, Maafkan kau. kalau di sini saya bebas berbicara Bible, Pak. Kalau di Komal saya, kalau ada orang yang bertanya tentang apa bedanya Isa dengan Yesus, Saya tanggapi dulu jawab. Bang Rashid. Eh, Tenang Saya gitu mau Bang tanya Rashid. lagi. Ngapain gua tanya? Udah selesai. ya tanya Pak, tanya. Ya. Oke, kalau begitu silakan Bang Faruk Enggak, tadi kan lanjut. Bang Terima Rashid kasih membawa sudah mendengar narasi. saya. Jangan kamu menyangka Oke, bahwa oke, datang oke. untuk membawa damai. Intinya Bapak, intinya cuma satu sebelum saya pamit, sabar aja Pak. Tinggal di tempat dan Bapak minoritas, nggak usah belagu Pak. Itulah artinya kalian tidak bisa diberikan jalan yang luas, harus dipersempit. Karena apa? Kalau kalian diberi kebebasan, sama seperti Palesti. Palesti itu pada saat Israel numpang, dia mengungsi, malah belagu, malah mengekspansi. Habis itu mengatakan apa? Tadi katanya korban. Kami korban Pak. Kok bisa Pak? Itu sudah kita bahas tadi malam. Iya, Mau Pak. dibahas Udah lagi? bahas, Pak. Tapi Bapak tidak terima. Mau dibahas Yang Bapak lagi? terima Islam anarki. Gitu Pak. Ya, selamat menikmati Pak. Semoga Oke. Bapak tahu isi Bible Bapak seperti itu kan apa. penjelasan Lanjut. Anda. Abang-abangku semua, ito-itoku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hiburan dulu. wabarakatuh. Wih, ganteng kali anak orang ini. Nih, aku pamitan dulu nih. Rashid. Dulu semuanya, Bang Faruk. Ya. Ya, Abangku, Bang Ton. Baik. Siap Bang ya. Oke. Ya. Oke, jadi poinnya ya Dinda Down ya, ternyata poinnya begini. Kalaupun pelaku itu melakukan hal itu, jika dikaji dari siapa dia belajar, ternyata dia dari perbuatannya kita melihat, ternyata dia belajar dari Yesus yang tertulis dalam Matius 21 12 sampai 13. Karena gini Nggak ada ya, Yesus Prabu, mengajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada Ajaran dikisahkan tidak seperti itu. Allah itu memerintahkan kami untuk mengobrak-abrik dagangan orang. Tunggu. Balik-balikkan Tunggu. dagangan orang gitu loh. Itu tidak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Toh dari mana kau? Emang ada tulisannya begitu? Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Matius Oke. Saya berbicara, boleh bicara? 12 sampai 13. Hanya banyak yang dibicarakan nih. Jangan ditafsirkan. Jangan ditafsirkan. Baik. Ada contohnya di situ. Tidak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Tahu dari Ajaran mana? Yesus adalah kasihlah Tuhan
dengan Jangan dengan jangan komparasi. ambil dari hadis itu tadi, tidak mungkin Anda mengasihi sesama manusia. Betul nggak? Oke, sekarang saya tanya ya, Yesus itu mengajarkan Anda mengasihi atau membenci? Setahu Anda, Yesus Mengasihi. mengajarkan Anda mengasihi atau oke? Saya buka data lagi nih ya, saya buka data lagi. Mengasihi. Itu Iya, berkata kita Yesus buka lagi datanya. sendiri loh. Hukum terutama adalah Nih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Anda baca Itu loh Dinda. yang diajarkan Yesus. Ini ajaran Kalau siapa? ajaran Coba Anda baca. beda. Kalau kamu bertemu Nasrani Udah. Yahudi dan Coba baca Nasrani, itu Lukas desaklah 14:26. mereka ke jalan yang Ini sempit. omongan Yesus Pertanyaan loh. saya, apakah itu Ini masih omongan diterapkan? Yesus. Lukas 14:26 omongan Yesus. Wajar-wajar aja kalau ada orang ibadah dibubarin. Nih baca. Silakan dibaca Dinda, nih baca. Kamu bilang kan tadi Yesus itu ngajarin kasih. Ini baca nih. Baca. Dibaca Dauren. Dibaca. Dibaca Dauren. Ke mute. Ya, dibaca silakan Dauren. Biji dia bacanya, tengoklah. Jijik ya, biar Abang Faruk yang baca, nanti muntah pula aku di sini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ternyata diajarkan benci. Nah, Selamat Mana pagi. yang benar? sebentar. Nah, itu bagaimana? Deran. Mana? Di situ dikatakan apa? Tidak membenci kan? Lo, tidak membenci tidak dapat menjadi murid. Coba, Baca coba, baik-baik. tampilkan. Kalau tidak membenci Tampilkan tidak lagi. dapat menjadi murid. Tampilkan lagi. Baca Bang sekali lagi, baca sekali lagi, baca sekali lagi. Kau yang baca Dinda, silakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci dan tidak Ya, membenci, ya, tidak membenci bapaknya, tidak membenci ya, bukan membenci ya, Ya, terus. ibunya. Belum jelas, enggak jelas nih saya lihatnya. Matamu beleng. Coba dibacakan. Wah, bentar, enggak jelas Pak, saya mata melihat. Baca aja, tadi sudah saya bacakan, cuman kamu pelintir. Bisa saya bantu udah jelaskan? bacakan. Bisa saya bantu jelaskan? Sebentar, kok dia Nggak usah dijelaskan aja, lanjut aja. Diam dulu. Nggak boleh dijelaskan, kan nggak boleh dijelaskan. Nah, itu ada kompresiatnya, Boleh. Dulu dari awal kita nggak boleh dijelaskan. Enggak, saya nggak jelas. Saya nggak. Nggak boleh dijelaskan. Aturan dari awal kan gitu sama dia tadi diskusinya nggak boleh menjelaskan. Harus mengikuti apa yang tertulis gitu loh. Di sini kan dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, syarat menjadi muridnya Yesus harus benci bapak mamanya atau kasih kepada bapak mamanya. jangan dijelaskan. Nggak boleh. Artinya gini, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus itu siapa? Karena dikatakan tadi ajaran Yesus tadi. Jangan dijelaskan. Kau ini siapa? Saya kembali kepada dasarnya. Lanjut kok ya. Yang Iya. pertama disebut adalah Kau bukan kasihlah pendeta. Tuhan Kau bukan Allahmu. pendeta. Jangan dijelaskan, bang, jangan dijelaskan. Kau bukan pendeta, bang. Kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya menempatkan di atas. Teman-teman. Teman-teman tolong Manusia. tepuk layar teman-teman. Nanti goncang. Kalau kamu Tolong, mengasihi teman-teman. manusia saja, Ngapain Mengapa? abang jelaskan? Jangan dijelaskan. ya ini saya kembali ke ajaran Yesus tadi. Loh, sekarang begini. Kalau kau tidak membenci bapak ibumu, kau tidak bisa menjadi murid Yesus. Sekarang, sudahkah kau membenci bapak ibumu? Dalam arti gini, Loh, ya, ngapain dijelaskan? Abang pendeta. saya bukan pendeta. Nah, penjelasan tadi yang Saya hadis hanya yang- membaca Tunggu ajaran dulu. Yesus. Penjelasan hadis yang Itu tadi apa? dibacakan itu Kasihilah. Faruk. Kalau kamu Penjelasan mengasihi sebentar, manusia, sebentar, kita apa komparkan namanya mengabaikan ini. kasih kepada Tuhan? Sebentar. Penjelasan tadi yang kamu Ayo, bacakan hadis open cam, itu. open cam.
Jangan hanya saya penjelasan yang yang konten. tadi. Gak usah lah, orang sudah tahu muka saya bagaimana. Nanti terlalu cantik aku di room ini. Cantik. Coba dijelaskan dulu. Penjelasan, diam dulu. Ya, saya pun on cam juga. Penjelasan tadi dari hadis yang kau tunjukkan itu adalah pendapat para ulama-ulama. Ulama-ulama ini bukan orang-orang seperti orang-orang biasa. Mereka sudah ada ilmu. Nah, kau tidak terima kan? Kalau itu konteksnya adalah konteks pada saat perang. Makanya kalau di dalam Islam ada yang namanya asbabun nuzul. Kenapa diturunkan ayat seperti itu? Contoh seperti poligami. Dulu sebelum ada ayat Al-Quran yang membatasi poligami, banyak orang yang melakukan poligami lebih dari 10 istrinya. Bahkan Daud saja dengan Salomo saja ratusan. Paham? Diturunkan ayat yang membatasi poligami. Sama seperti hadis yang kau baca. Yang kau baca itu bukan originalnya. Kau minta di situ di mana konteksnya perang. Nah, kenapa hadis itu ada dikatakan Rasulullah seperti itu? Karena itu menjelaskan konteksnya pada saat perang. Begitu. Nah, sekarang yang di dalam Lukas 14 penjelasan nomor 26, diam dulu. Kanora Diam itu dulu, penjelasan kau tidak Anda. kau memang tidak berbobot juga. Di dalam Lukas 14 nomor 26, jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak, ibunya, anak-anaknya, saudaranya, perempuan, laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Penafsiran itu apakah ada ditafsirkan atau akan ada penjabaran penjelasannya dari para pendeta-pendeta? Kalau memang pendeta-pendeta menafsirkannya itu tidak seperti itu konteksnya, tunjukkan kitab kamu atau buku tafsir kamu yang menjelaskan bahwa maksudnya tidak membenci secara harfiahnya. Silakan. Begitu dong. Silakan. Tadi dijelaskan para ulama itu adalah konteksnya perang. Kau tidak terima karena originalnya nggak ada di dalam konteks perang. Nah, sementara di dalam Bible kau, kenapa kau menjelaskan? Adakah disiplin ilmumu menafsirkan Bible kau? Adakah kitab tafsir untuk menafsirkan Bible kau? Silakan. Baik, saya bicara dulu ya. Nggak usah dipotong-potong ya kalau saya bicara. Nggak, saya minta tunjukkan kitab tafsirmu. Loh, Anda aja nggak menunjukkan mukamu gimana? Loh, ngapain saya tunjukkan mukaku? Kau nggak kenal saya? Sudah banyak di sini. Ribuan orang udah kenal saya kok. Oh, saya belum kenal. Nggak perlu saya dikenal kau. Yesus saja tidak mau kenal saya. Yesus mengasihi Anda, Bu Nora. Tidak usah, udah lanjut aja. Itu Lukas 14 baik. nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku kalau tidak membenci bapak ibunya tidak bisa menjadi murid. Jangan kau jabarkan, jangan kau tafsirkan. Kalau kau mau menafsirkan itu, tunjukkan kitab tafsirnya. Tunjukkan originalnya. Yang kau baca itu kan terjemahan. Nanti bisa dibacakan originalnya. Hukum yang pertama adalah Saya tidak, jangan larikan ke situ. Konteks perang, konteks tadi yang mengepet orang Yahudi dengan Nasrani, itu konteksnya masih sama, adalah itu karena peperangan. Nah, sekarang jangan kau larikan ke tempat yang lain. Apakah yang saya katakan ini bukan ayat? Bang, kalau kau ngomong, begini bang, itu omongan Yesus Lukas 14 nomor 26, itu omongan Yesus. Nah, kalau kau larikan omongan Yesus kasihi sesamamu, berarti perkataan Yesus kontradiksi. Menunjukkan bahwa Bible kau itu kontradiksi. Di satu sisi Yesus ngomong begini, di satu sisi Yesus ngomong begitu. Jadi omongan Yesus yang mana yang benar? tunggu selesaikan saya pemikiran bicara. kita begini bang, kalau Yesus ngomong kasihilah sesamamu, terus di dalam Lukas 14:26 dikatakan membenci orang tua biar baru bisa menjadi murid Yesus, terus kau mengatakan itu bisa ada dalilnya yang di tempat lain lagi, berarti pernyataan Yesus kontradiksi. Begitu bang. Contoh seorang presiden ketika memimpin negara, dia membeda-bedakan hukum. Di provinsi Sumatera Utara mayoritasnya misalnya Kristen, nah boleh memperjualbelikan babi secara bebas, dipampang di muka umum. Tapi kalau ketika di tempat yang lain tidak boleh. Nah ini tidak boleh. Ini akan memicu karena apa? Kontradiksi, karena tidak bisa sama. Nah, pernyataan Yesus kasihilah sesamamu, tetapi di dalam Lukas 14 beda, membenci orang tua. Satu ajaran kasih, satu ajaran benci. Nanti di kitabmu yang lain diajar membunuh. Bunuhlah mereka.
Apa ini? Gitu loh. Kok kan tadi Boleh saya tidak bicara? terima. Boleh saya bicara? Ini udah panjang Jangan kau lebar. tafsirkan ya, saya tidak mau kau tafsirkan. Boleh saya bicara? Tadi Anda ngomong itu apa? Apakah Anda ngomong berdasarkan dalil juga? Loh, Lukas 14:26. Coba kau baca. Ya saya juga berdasarkan dalil. Ini dalil Nah, loh. dalilnya yang mana? Kasihlah Kasih Tuhan sesama kata Allahmu. Yesus. Nah, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalil atau bukan itu? nah Dan sekarang saya kasihlah tanya. sesamamu Jadi maksud manusia. Yesus yang benci orang tua itu bagaimana dalilnya? Salah. Yesus berkata, ya, Yesus berkata, jika kamu mengikut aku tapi masih menoleh ke belakang, itu tidak layak. Saya bilang begini, Yesus mengajarkan kasih. Terus di sisi lain Yesus mengajarkan membenci. Mana yang benar pernyataan Yesus? Kasih atau benci? Saya katakan bahwa yang pertama itu kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau Saya tidak Anda tanya Tuhan Allah, kasihlah sesamamu. Ya kan? enggak, Tuhan Allahmu dulu Kasihlah baru Tuhan Allahmu sesamamu. dengan segenap hatimu dan dengan segenap Ya. jiwamu dan dengan segenap apa? Kasihlah Ya. sesamamu. Dan- Nah, pertanyaan saya, Lukas 14 nomor 26. Dan kasihlah sesamamu manusia. Nah, Lukas 14 nomor 26 Seperti dirimu Yesus mengatakan, sendiri. Lukas 14 nomor 26 Yesus mengatakan membenci orang tua itu bagaimana? Kak Nora, sedikit ku tambahin Tunggu Kak. dulu Sal, jangan dipotong. Membenci orang tua itu bagaimana? Artinya menempatkan orang tua di atas Yesus. Seperti itu. Maka di situ Jadi harus dikatakan dibenci. bahwa Jadi harus dibenci. tidak harus dibenci, tapi kalau kita lebih menyayangi orang tua dibandingkan menyayangi Yesus, Tapi enggak, abang baca kan? Abang baca kan dibenci? Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak ibunya, anak-anaknya, saudaranya perempuan, laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, sekarang kau katakan Yesus mengajarkan kasih, karena kasihlah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Nah, terus di satu sisi Yesus mengajarkan membenci orang tua kalau mau menjadi murid Yesus. Jadi gimana nih? Kontrasepsi apa kontradiksi? Yesus menempatkan bahwa Allah Bapa Tuhan Allah itu lebih daripada segala-galanya. Jadi harus membenci. Ketika kita mengikut Nggak, Yesus saya tetapi bertanya tidak Bang, nggak usah kamu apa. Jadi harus membenci. tidak harus membenci. Loh, coba baca Tapi baik-baik. kalau kita- Kalau seorang datang kepadaku, kalau ia tidak membenci, itu kata benci loh Bang, bukan kata cinta. Ya, kalau kita lebih mementingkan orang tua kita dibandingkan Yesus, ya itu yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Berarti harus dibenci. Berarti harus dibenci. Enggak harus dibenci di situ. Loh, baca konteksnya Bang. Kepadaku ia tidak Dibaca membenci. dibaca lagi. Sementara hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tuhan yang Musa mengajarkan hormati ayah dan ibu. Ajaran Yesus Lukas 14:26, jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci. Benci itu loh Bang, bukan cinta. Maksud Abang berarti mungkin benci jadi cinta. Gitu Bang. Benci, 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 tapi rindu juga gitu ya Bang ya. Nah, silakan Anda bernarasi lagi. Saya cuma jadi Bukan pendengar. Bang, bukan begini Bang. Makanya kalau di dalam Islam Bang, ya, ketika ada sahabat baginda Rasulullah bertanya kepada Rasulullah itu, siapa yang bagaimana caranya kita harus masuk surga? Ya salah satunya apa? Kita harus Ini, memuliakan orang tua Kanora, kita Bang. Diam Kanora, dulu kau. Kanora. Kok diam dulu. Saya Kita mau ini bernarasi. bicara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nggak usah sehari-hari Bang. Kalau kita Ya, gimana nggak usah terima sehari-hari? pencabulan yang dilakukan pendeta, oknum-oknum pendeta itu, tapi bukan oknum Bang. Ajaran kalian seperti itu. Karena begini Bang. Begini ya Bang. Wah, itu fitnah aja. Ya coba Begini, mana Bang. Bang Faruk tadi? Saya nggak bisa berdiskusi dengan perempuan. Perempuan Oh bukan nggak lawan bisa saya. lah. Kau jangan begitu Bang. Yang melahirkan Nggak bisa, Tuhan nggak kamu bisa, perempuan saya. Bang. Yang melahirkan Karena Tuhan kamu perempuan itu perempuan, bukan akan Bapak. bisa. Emang Bapak melahirkan Tuhan. Loh, ya iyalah. Sekarang Iya. begini, kau nggak bisa menjawab. Nggak usah. Kalau Yesus Kalau mengajarkan mengalami perempuan kasih, itu sama aja saya dengan kalau perempuan. Yesus mengajarkan Betul. kasih, Kalau- kenapa di kalau dalam masih Lukas perempuan, saya 14 turun. nomor Tidak mau bicara 26 dengan perempuan. Yesus mengajarkan membenci, turunlah kau. Nah, Bodoh, karena nyakau, bukan diam, apa nyakau. perempuan ini akalnya Udah, separuh. kau perbaikilah pendeta Ajaran kau Anda. yang suka cabul juga tuh. Tuh, kau baca 1 Korintus 6 nomor 12.
Itu apa dikatakan? Segala sesuatu halal bagiku. Menggauli bocil pun halal sama kalian. 1 Korintus 16, 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Kau baca, segala sesuatu halal bagiku. Kalau kau kawin sama mak kau, tidak ada larangan. Kau kawin sama bapak kau juga, LG tungki kau, tidak ada larangan. Ya, kau kawin pun sama anak kau berumur 2 tahun, tidak ada. Karena dikatakan di situ, segala sesuatu halal bagiku. Kau jangan di sini kau mau bilang, karena terjadi di Sukabumi. Halah, oh pendeta-pendeta tengoklah bagaimana pencabulannya. Banyak kali cerita kau. Bodat kau. Neklah kau Titan. Lanjut Tito. Saya bisa jawab dengan data juga ya. Saya nggak menjelaskan saya dengan Bukan data, begitu, Titan. Sebentar Oke. Titan. Silakan. Tadi dia itu tidak boleh menjelaskan. Iya, saya menjawab pakai data. Saya nggak menjelaskan, oke? Bukan, Boleh? sebentar dulu, sebentar. bisa. Tadi Silakan. kan Nggak bisa. Pakai data ini pun nggak bisa. sebentar Titan. Tadi tidak boleh pada waktu dia bertanya bisa. kepada kami tidak boleh menjelaskan. Kasih pakai itu data harus pun nggak dalam bisa. bulat-bulat. Iya, Makanya mengcounter kayak dengan begitu. data pun itu. Mengcounter dengan data pun tadi dia tolak. Harus Ya telan udah, bulat. berarti dia yang salah. Dia yang salah, oke. Sekarang Oke, kita lanjut diskusi, Titan. boleh? Oke, lanjut Titan. Tadi saya Ya, lihat framing silakan. si Faruk waktu membongkar balik-balikan Open cam meja ya. lah. Tadi dia open cam. Kau open cam. Janganlah open Silakan. cam. Kenapa kau? Takut Kita kali kan kau open diskusi. cam. Lo diskusi harus open Diskusi cam. baiknya saya pakai data. Kenapa harus open cam? Oke, terserah itu Faruk lah. Oke, Silakan. tadi Faruk Iya, selama tidak framing. menghujat silakan. Selama tidak menghujat silakan. Tunggu bentar apa titannya. Buat teman-teman Oke. di bawah, tolong dibantu tap-tap layarnya teman-teman. Tembuskan ke 1M tap-tap layarnya teman-teman supaya kuat komal kita karena omongan-omongan kita di sini ini cukup brutal teman-teman. Ya, ini mengarah kepada perundungan semua. Apa yang kita katakan ini adalah perkataan yang melanggar komunitas dari TikTok. Ya, memang ya insya Allah mungkin tidak terbenet. Tapi ketika ini terus berlangsung, bisa jadi nanti kita rungkat seperti yang kemarin-kemarin. Ya, tolong ditetep layarnya dan juga love orange-nya teman-teman. Biar kuat komal kita. Jadi buat teman-teman yang sudah penuh tetep layarnya, boleh mungkin keluar sebentar. Setelah itu masuk lagi, biar terbaca oleh algoritma TikTok. Tapi kalau tetep TikTok tidak membaca tetep layar kalian teman-teman, supaya kuat komal kita teman-teman ya. Oke, silakan. Oke, tadi kan Faruk kan Yesus membalikkan meja. Itu kan soal ibadah bahwa rumah ibadah itu dipakai jualan, betul ya? Dan Tuhan memberi peringatan sebentar. Iya, halaman lah. 12 sampai 13. Ya sebentar. Ya sebentar. Jadi halaman dipakai untuk berjualan karena situ tempat ada juga judi. Jadi seperti pemungut cukai. Jadi coba baca selanjutnya. Jadi bukan hanya berjualan-jualan biasa, tetapi dipakai untuk judi, dipakai apa? Ya, Jadi yang saya tanyakan sebenarnya gini, Titan. Yang saya pertanyakan bukan hanya perbuatannya, tapi kapasitasnya. Apa kapasitas Yesus melakukan itu? Apakah tanah itu milik dia? Oke, bagaimana dengan Muhammad ketika orang tidak sholat berjamaah, dia membakar rumah orang jemaah itu? Saya tanya lu kamu, bagaimana dengan Muhammad ketika orang tidak sholat, dia bakar rumah orang itu? Gimana? Coba, dia bakar rumah orang itu. Dinda. Enggak, di Musnah 461, coba. Baru Anda jawab ya. sebentar Jawab ya. Saya baca dulu datanya. Saya baca dulu datanya. Ya, bagaimana dengan Muhammad? Dia membakar rumah loh. Membakar rumah orang jemaah itu, enggak sholat. Silakan. Saya jawab. Nanti Silakan. kau jawab ya kapasitas Yesus ya. Aku Iya, menjawab silakan. kapasitas Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Ya. dia memiliki kapasitas dari Allah ketika dia menjadi nabi. Tertulis dalam surah Al-Adzab 45. Yang kedua, dia memiliki kapasitas. Namanya adalah Rasul. Tertulis dalam surah Al-Fat ayat 29. Yang ketiga, dia memiliki kapasitas untuk diikuti dan perbuatan dibenarkan. Di dalam surah Al-Adzab 21 dan budi pekerti dia dinyatakan agung dalam surah Al-Qalam ayat 4. Dan ketika dia berbuat itu sebuah pengajaran dan dia memiliki kapasitas yang tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengobrak-abrik dagangan orang, apa kapasitasnya? A. Oke. B. Saya jawab. Kalau soal ini saya jawab. Enggak apa-apa, saya jawab. Saya jawab. Karena Yesus adalah anak Allah, satu.
Allah, Sebentar. Saya kasih. Di mana Yesus atau di mana Yesus menyatakan dirinya anak Allah? Di mana? Di mana datanya? Yesus menyatakan yang dirinya anak Allah. menyatakan sebentar. Ya, datanya silakan. Kau harus Yesus menyatakan. Loh, ya iya. Roh Kudus yang menyatakan. Hah? Aku tadi memberikan kapasitas kepada kamu. Oke, Yesus menyatakan dia Tuhan. Yohanes 13. Yohanes 13. Dari Allah, bukan dari Nabi sendiri. Oke, dia menyatakan dia Allah. Oke, dia menyatakan dia Allah. Wahyu. Di Wahyu, dia menyatakan dia Allah. Nih. Allah atau anak Allah? Dia adalah anak Allah, artinya berasal dari Allah. Yang lahir dari Allah. Jangan merasa Potong pengecut kalian. Jangan dulu, biar ku kasih data. Sekarang gini, mana lebih berbeda? Muhammad membakar rumah orang dan jadi ngamuk-ngamuk kau. Rumah orang dibakar. On cam ngerok, dengar dulu. Tadi ada yang on cam, dengar dulu. Bukan potong kok tadi. Tadi ada yang on cam, dia ngerokok. Gue suruh dia supaya jangan ngerokok, dia tetap ngerokok. Aku ngingetkan dia lagi tadi, jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Dia tetap ngerokok, makanya ku buang. Aku bukan motongkan kau karena dia ngerokok, makanya ku ingatkan. Nah, sekarang kau berikan legalitas Yesus ketika dia mengklaim dirinya adalah anak Allah. Silakan, di mana tertulis? Oke, dia mengklaim dirinya adalah Allah. Oke? Aduh. Dia Allah. Karena Allah berasal dari Allah, artinya jangan dulu. Pengecut kamu, pengecut. Dia Allah dan dia Tuhan. Anak Allah pengertiannya berasal dari Allah. Sebentar. Seperti anak Medan. Sebentar baru. Inilah Islam kan, nggak bisa diskusi baik. Di mana dia menyatakan Allah, dirinya Allah, di mana? Oke, nih. Wahyu 2. Baca. Bentar, sebentar. Wahyu 2 nomor. Sebentar. Biar kulihat dulu. Sebentar. Kau baca ya. Ya cari dulu datanya. Jadi teman-teman. Ini. Sebentar baca. Baca di Wahyu 21. Loh, tadi 2. Ayat 7. Nomor 7. Ayat 7 baca. Oke, saya baca ya. Ini aku buka datanya nih. Ya. Tunggu dulu. Wahyu 21 ayat 7. Di mana datanya Yesus mengklaim dirinya adalah Allah, ya kan? Itu Wahyu 21 ayat 7. 21 nomor 21 ayat 7. Ya. Nih, baca. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mana di Yesus menjadi Allahnya? Itu Allahnya kan? Mana di sini Yesus? Itu perkataan Yesus waktu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia itu cocokmologi, Dinda, cocokmologi. Baca di atas. Cocokmologi. Baca di atas, Yesus yang berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mana di sini Yesus? Allah di mana? Yang ngomong ini Yesus. Iya. Oke, kitab Wahyu ini yang penulis siapa? Dia kan mendapatkan wahyu tentang wahyu Yesus. Yohanes baca Wahyu 1. Baca Wahyu 1. Yohanes mendapatkan wahyu dari Yesus. Baca Wahyu 1. Pelan-pelan. Kamu diskusi gimana sih? Pelan-pelan, Dinda, pelan-pelan. Oke. Ya, silakan. Tadi kau katakan Wahyu 2:1-7 ini adalah perkataan Yesus, betul? Betul, kepada Yohanes. Oke. Ya, Yohanes. Perkataan Yesus kepada Yohanes. Betul. Oke, kalau begitu sebut satu ayat dalam Bible-mu. Jangan kemana-mana. Loh, kok jangan kemana-mana? Sebut satu ayat dalam Bible di mana dikisahkan Yesus itu memberikan wahyu atau memberikan firman kepada Yohanes. Di mana datanya? Wahyu 1 ayat 1. Apa? Wahyu 1 ayat 1 baca. Oke, kita buka ya. Yesus ya nanti saya bertanya ya, di mana Allahmu dibilang jangan membunuh tetapi Muhammad membunuh. Silakan. Wahyu 1 nomor 1 nih. Ya. Nah, silakan. Nih saya baca. Tunggu yang kecil pula. Kita cari yang besar. Nih.
inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat yang diutusnya ia menyatakannya kepada hambanya. Ini cerita Yohanes. apa yang kita baca ini. Dengar dulu. Kenapa sih lagi? Udah jelas begitu, Dengar Faruk. dulu yang saya tanyakan. Yang ditulis oleh Yohanes ini cerita atau informasi yang dikatakan Yesus? Kan udah dibilang wahyu. Apa sih? Oh, wahyu. Oh, begitu. Itu kan tulisan Yohanes. Berarti ketika itu Yesus itu berbicara kepada Yohanes ya. Betul, ketika dia menampakkan diri. Menampakkan diri kepada Yohanes. Dengar dulu, oke, dengar dulu ya, pelan-pelan Tian ya, pelan-pelan itu ya, gak usah emosi, pelan-pelan. Berarti ketika Yesus berbicara kepada Yohanes, perkataan Yesus itu adalah yang dimulai dengan kata inilah, diakhiri dengan kata Yohanes, betul? Betul. Oke, berarti waktu itu Yesus berkata begini kepada Yohanes, inilah wahyu Yesus Kristus, gitu. Wahyu Yesus mana lagi disampaikan Apa Yesus? sih? Itu kan Yohanes menulis. Gimana sih? Aduh, Faruk, gimana sih kau? Tahu. Faruk, sama dengar dulu Titan. Ya udahlah, Faruk, kamu nggak bisa diskusi. Sekarang saya tanya kamu. Sebentar. Tapi kan aku tanya ke kau. Sebentar. Kalau saya kejar begitu, saya bisa framing juga. Dengar dulu, bukan framing. Aku nggak framing. Coba Itu udah jelas. Itu tulisan Yohanes ketika dia mendapatkan wahyu. Paham nggak kamu? Dengar dulu. Tadi udah kita nggak usah ke situ lagi. Dengar Aduh, dulu, gimana Titan. sih? Jangan kau framing aku, jangan kau buat aku sesuai kehendakmu gitu loh. Tadi kan di awal aku bertanya ke kamu kan, ya, apa yang tertulis ini, apakah merupakan perkataan Yesus yang dimulai dari inilah, diakhiri dengan Yohanes? Betul kau bilang, iya, betul Titan, betul kau bilang. Berarti waktu itu Yesus bicara kepada Yohanes, dia mengatakan begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus yang ngomong, diomongan Yesus itu begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus Kristus mana lagi nih disampaikan ini? Ya, sekarang gini. Ada berapa Yesus? Sekarang gini, supaya kamu bisa bahasa Indonesia. Sekarang gini, perhatikan. Yang menulis surat itu siapa? Yang menulis surat siapa? Yang menulis surat itu siapa? Yang menulis siapa? Oke, menurut iman Kristus. Biar kau tahu paham bahasa Indonesia. Yang menulis surat siapa? Dengar dulu, Dinda. Itu nggak sebentar. Yang menulis surat Yohanes. Makanya itu menulis begitu. Oke, yang menulis adalah Yohanes kan? Oke, ketika Yohanes menulis, adakah kalimat yang dia tambahi dari perkataan Yesus? Adakah kalimat yang dikurangi? Apa sih? Itu kan supaya kita mengerti, supaya pembaca mengerti maksud dari tulisan itu. Gimana sih kamu berbahasa Indonesia? Kamu bisa pernah menulis buku nggak? Dengar Titan, pernah menulis buku nggak? Aku cuma bertanya, Titan. Ketika Yohanes menulis, adakah kalimat atau kata yang ditambahinya dari perkataan Yesus, ataukah ada yang dikuranginya? Itu penjelasan. Dia menjelaskan lebih lagi untuk pembaca supaya mengerti. Paham nggak? Iya, makanya aku tanya, ada yang dia tambahin atau ada yang dia kurangin? Kau jawab aja, aku nggak akan membantah gitu loh, Dinda. Orang kamu juga begitu kok, ada ditambahin, ada dikurangin. Gimana sih? Ditambahin oleh Muhammad? Terus itu juga. Jangan ngemis dulu. Kamu framing kamu. Bukan di situ kan penulisannya, sebentar. Di situ dia menulis supaya pembaca mengerti. Inilah wahyu. Jadi dia menuliskan. Inilah wahyu. Titan, dengar Titan. Aku tahu yang nulis ini Yohanes. Cuman aku mau memastikan saja kemurnian dari perkataan Yesus. Apa yang ditulis oleh Yohanes ini, yang diawali dengan kata inilah, diakhiri dengan kata Yohanes, adakah yang ditambahi oleh, ada yang dikurangi oleh Yohanes? Itu yang saya tanya. Ada Jadi begini, saya jelaskan sebentar. Nah ini kan. Ini nggak bisa diskusi baik. Kau jawab dulu baru kau jelaskan. Ya saya pakai Alkitab. Bagaimana mereka menulis? Saya tanyakan ke kamu, ketika dia menulis ini, adakah kata yang ditambahi Yohanes atau adakah kata yang dikuranginya atau ya seutuhnya apa yang dia dengar dari Yesus itu yang dituliskannya gitu loh. Yang mana ini? Oke, saya kasih ya. Jadi apa yang didengar dari Yesus itu yang dia tuliskan dan bagaimana pembaca sebentar.
Apa Ya. yang Dan disampaikan bagaimana Yesus itu yang dia dengar kan gitu. Berarti betul, sebentar. Dan Yesus bagaimana itu supaya tetap sebentar? Ini Ya, kan penulisan berarti kitab, Yesus- sebentar dulu. Tunggu dulu, udah selesai kau menjawabnya. Berarti ketika itu Yohanes tidak ada menambahi satu kata pun atau tidak mengurangi satu kata pun. Murni, inilah yang dia dengar dari Yesus. Perkataan inilah yang dia dengar dari Alkitab Yesus. penulisannya bukan begitu, bukan kayak Quran, paham nggak? Jadi gimana? Jadi Alkitab itu menuliskan sebentar. Nah, Alkitab jadi- itu menuliskan kesaksian dirinya, bagaimana dia bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus, para murid-murid, itu yang dituliskan. Jadi tentang dirinya dan tentang Yesus dituliskan, paham nggak? Ya, jadi ada Bukan nggak hanya perkataan, ditambahi bukan atau ada hanya perkataan dikurangi? Yesus, sebentar. Bukan Ya, hanya perkataan ada- Yesus, tetapi kesaksian muridnya juga dituliskan. Jadi ini juga dituliskan tentang kesaksian Yohanes, paham nggak? Oke, kita ulang lagi ya. Berarti apa yang ditulis oleh Yohanes ini tentang apa yang dia saksikan atau apa yang dia dengar? Iya, jadi dia dengar kesaksian dia, dituliskan dengar, tentang kan? hidup sebentar. Sebentar. Dia tuliskan tentang sebentar. Sudah kau jawab Dinda? Sudah kau Udah. jawab. Oke, sekarang sudah ya. Didengar. Sudah. Sekarang saya tanya. Udah, kita balik ke topik. Ketika Yohanes, dengar dulu Dinda. Ketika Yohanes menuliskan ini, adakah kata atau kalimat ini ditambahi dari apa yang dia dengar dari Yesus? A ada, B tidak ada. Gimana sih tambah? Kamu paham nggak saya bilang? Berak. Ketika dia sebentar. Diam dulu. Sebentar. Berak. Sebentar. Ya. Ya, bisa dijelaskan ya Bibel. Orang kita mau aja perkataan jin ditulis kok. Perhatikan. Jadi gini. Orang perkataan jin masuk kok segini. Sebentar. Orang kita mau perkataan jin masuk kok. Mau tinggal jawab saja. Ketika Yohanes menulis dari apa yang dia dengar dulu. Ketika Yohanes menulis dari apa yang dia dengar, adakah kata yang ditambahinnya atau adakah kata yang dikuranginya? Atau apakah dia menulis berdasarkan apa yang dia dengar? Jawabannya apa Titan? Silakan Titan. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Saya jawab. Oke, tidak ada teman-temannya semuanya. Sebentar. Tidak Jangan ada. dulu. Biar saya jawab dulu. Aduh. Kan bisa jawab. Aduh, diparukan. Inilah kembali Islam. Gak bisa diskusi baik. Dengar dulu Dinda, berarti murni ya apa yang dikatakan Yohanes ini dari apa yang dia dengar. Berarti ketika itu Yohanes mendengar Yesus berkata begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Kan sudah saya bilang Faruk, itu tulisan Alkitab itu kesaksian para murid dan kesaksian yang dilihatnya tentang Yesus. Jadi perkataan Yesus dan perkataan Yohanes dituliskan, paham nggak? Perkataan Yohanes dan perkataan Yesus dituliskan di dalam kitab itu. Berarti Yohanes menambah-nambahin. Bukan menambahi, dia menerima. Sebentar, Bang Faruk, gini bentar. Dia menerima. Sebentar, diam dulu, jangan potong saya. Bisa jelaskan, jangan potong saya. silakan, Boleh. nanti ya. Dia menerima wahyu dari Yesus, bagaimana kesaksian dia tuliskan tentang dirinya dan tentang Yesus yang dia terima. Paham? Baru dia saya tanggapi. tuliskan. Jadi Oke, saya Alkitab tanggapi. itu sebentar. Alkitab itu 100% bukan perkataan Yesus saja, tetapi perkataan para nabi, perkataan murid-murid juga dituliskan. Paham? Oke, saya tanggapin ya. Berarti Itu aja nggak bisa kau- kok paham. Nggak, dengar dulu. Berarti kau ingin menyampaikan kepada kami apa yang ditulis Yohanes ada juga di situ di dalam apa yang ditulis Yohanes di dalam kitab Wahyu ada juga bercampur dengan perkataan Yohanes begitu. Betul, perkataan Yohanes, perkataan murid-muridnya, Paulus semua ada. Yang mereka. Sekarang saya tanya kamu, Al-Quran itu ada perkataan perkataan jin nggak? Ada perkataan Muhammad nggak? Tunggu dulu Dinda. Tunggu dulu Dinda. Silakan. Dulu, saya ngomong ya. Nah, tadi si Titan sudah mengakui apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini, ya, sebahagian dari apa yang didengar dari Yesus, sebahagian dia sendiri yang menambah-nambahkan. Kok ditambahkan? Iya, perkataan Yohanes dia. Perkataan Yohanes ada di dalam. Contoh gini Faruk. Saya Faruk, contoh gini Faruk. Oke? Kan Gini Faruk. perkataan Yohanes ada di dalam. Sebentar Faruk. Ketika aku memberikan informasi kepadamu, sampaikan ini kepada Juma. Oke? Contoh. Juma ganteng, contoh ya. Sampaikan itu. Pasti kau bilang nanti sama si Juma. Aku kemarin sebentar, jangan dulu potong. Pasti kau bilang sama Juma, aku kemarin ketemu sama Titan. Masa kau bilang langsung? Masa kau bilang langsung, Juma kamu ganteng?
Jadi kau bilang gimana? Coba. Gimana kau bilang? Redaksinya gini. Sebentar, biar kamu. kau tahu. Ini redaksinya begini, Dinda. Ya, redaksinya begini. Ya. Cerita yang akan ada penyampaian di awal. Saya, Faruk, ya, diutus oleh Titan untuk menyampaikan kepada Bang Zuma bahwasanya kamu ganteng. Oke, saya nggak bilang diutus. Saya nggak ada ngomong kata diutus. Sebentar, kau Dengar dulu. tambahin perkataanku. Tambahin apa? Dengar dulu. Ada yang putus. Dengar dulu, Titan. Dengar dulu. Sebagaimana Kau tambahin apa? Quran, ya. Di situ kau belajar bahasa Indonesia udah. Salah menyampaikan. Melihat Islam nggak tertib. Ada legalitas yang disampaikan Allah. Bahwasanya Muhammad ini adalah utusannya, dia nabinya, dia rasulnya gitu loh. Kok jadi kejang-kejang tahu? Kalau kau mengatakan seperti demikian tadi, apa yang ditulis Yohanes dalam kitab Wahyu, ada perkataan Yesus, ada juga perkataan dari Yohanes, berarti Bible kau nggak pantas lagi dikatakan kitab suci. Isinya rupanya carut marut. Maju kena, mundur kena. Kalau kau bilang ini pure, murni perkataan Yesus, ya, maka akan ada hadir Yesus yang lain ketika dibaca ini. Inilah ya wahyu Yesus Kristus. Yang nyampaikan kan Yesus. Nah, ketika Yesus berkata, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus yang mana lagi disampaikan? Makanya aku bilang kitab kau itu dongeng. Sebatas cerita dan ompon-ompon belaka. Dalam redaksi aja nggak lulus dia. Oke, silakan pasien berikutnya. Tolong jangan kejang-kejang, Dinda ya. Kita diskusi sampai ya. Keluarkan semua sendiri. Keluarkan. Semua ilmu dan kemampuan kalian keluarkan. Bang Faruk, silakan. Oke, sayang, selamat bergabung. Sayang. The noise. Yang noise diturunkan aja moderator. Yang noise diturunkan aja. Hansa, selamat bergabung Hansa. Bulan 8 kan. Hansa. Dekat juga lah itu. Ini Hansa. udah tanggal 8. Oke, Kudesa, selamat bergabung Kudesa. Kurang sebulan. Kudesa. Ngomong sama orang dia. Oke, next. Bu En, selamat bergabung Bu En. Bu En, kan wajar kan pertanyaanku kan teman-teman kan, apakah murni semua ini perkataan Yesus? Jika murni perkataan Yesus, lucu bacanya jadinya kan. Kok nggak akan bisa mengkomparasi dengan Quran, nggak bisa. Ya, aku bisa buktikan kemurnian Quran itu adalah wahyu dari Allah, bisa buktikan. Naikkan yang lainnya, teman-teman. Oke, untuk nyanyian Sikira Baraba, teman-teman, kita menunggu berkat, teman-teman ya. Berkatnya. Kalau ada nanti sudah ada berkatnya, baru kita nanti membagikan berkat buat teman-teman sekalian ya. Karena memang begitu peraturannya dari si Gondrong. Gondrong, diberkatilah kau Bang Yudi. Kita masih berkat buat Bang Yudi ya. Belum buat istri dan anak-anak, belum lagi buat keluarga, belum lagi buat keturunanmu Bang, 7 turunan belum ya. Kalau mau berkat 7 turunan diiringi dengan lagunya Ebit Gondrong ya, Perjalanan judulnya ya, itu setidaknya paus itu Bang, paus. Tapi biar diskusinya lancar Bang, sebaiknya jangan dulu Bang ya. Lagi mau diskusi ya. Iya, sebaiknya jangan dulu ya. Nanti potong diskusinya jadi nggak habis ya. Iya, jadi nggak diskusi kan nanti. Aku kalau paus itu nyampaikan berkat sampai 20 menit itu. Potong diskusi. Capek juga kan itu? Capek juga kan? Ya. Adik-adik Oki. Selamat siang. Mau diskusi kita adik? Jadi kita akan dulu jam 1. Belum. Oke, maaf. Oke, maaf. Aku baru ingat untuk kau naik. Bang Faro,
Si Oki tadi malam lagian kau suka kali WA tengah malam kau. Nah, Jadi Oki nyampein Bang Faruk dia ngajak PK. Judulnya Surga dan Neraka nanti jam 1. Gimana Bang Faruk? oke, kita anggapi dulu ya. Aku kondisi lagi kerja itu. Kalau PK aku nggak bisa, lagi kerja aku PK nggak bisa. Karena apa? Nanti nggak lucu kan ketika gilirannya aku lagi kerja. Bentar ya Oki ya, bentar ya. Berarti kapan Bang Faruk bisanya? Maunya di luar jam kerja gitu loh. Aku tunggu ada libur lah aku paling bisanya malam-malam tunggu libur. Berarti tunggu ada libur ya? Iya, nunggu libur contoh. Besok libur kan. Oke, besok berarti bisa. Besok siang lah ya. Bukan, siang aku nggak bisa. Aku kerja nih Ki. Aku kerja. Makanya besok libur. Enggak, seandainya makanya kau masih Karisten, payah kau menelak kata orang. Bang Faruk, besok aku libur. Itu contoh, ada kata contoh. Oh, ada contohnya. Jadi kapan? Ya. Hari Minggu Bang Faruk libur. Minggu. Hari Minggu Bang Faruk. Minggu kan Bang Faruk libur. Minggu boleh. Minggu. Iya Bang Faruk. Gak ada tempat aku. Isi apa bisa? Sedih kali nggak ada Oh enggak, gini aja deh, Oki. Gini aja. PK-nya bertiga, aku, Bang Faruk, Oki. Bang Faruknya nggak bisa, aku yang masuk. Nanti Bang Faruk masuk lagi dia. Nggak bisa, nggak cocok gitu itu, nggak cocok gitu. Cocok aja. Nggak cocok. Beda nanti narasinya, Oki. Narasinya nanti berbeda. Iya sih. Itu narasi Bang Faruk aja. Judulnya Surga dan Neraka. Iya, tapi kan isi narasinya nanti beda. Gini aja, nanti aku kontak kau nanti Ki lah, kalau aku ada waktu ya. Kontak ke Karena kalau PK ya malam aja, kalau siang nggak bisa malam boleh lah. Iya, karena kalau PK itu teman-teman, kita harus fokus. Teman-teman kan tahu, aku sambil kerja. Ya, tak jarang aku tinggalkan Komal kan. Aku kerja diam, aku setengah jam, bahkan sampai 2 jam aku diam. Kerja terus betul. Nanti giliran si Oki ngomong nggak apa-apa, bisa aku dengarkan. Giliran aku yang ngomong nanti, jadi gini Ki, aku sambil banyak motor. Nah, gini. Aku nanti kabarin aja ya Bang Faruk ya. Nggak lucu lagi gitu. Ya. Nanti kabarin aja lah. Ya. Oke, siap. Izin turun ya semua. Diskusi Komal aja kita kenapa titokan kita di Komal? Jangan lah di Komal aku kalau mau. Oke, di Komalmu aku datang kapan? Jam 1 nanti aku datang ke Komalmu, boleh? Komal saya boleh. Ya, tapi titokan ya. Apa? Titokan kita di Komalmu ya. Jelas. Oh, boleh? Bisa. Beda, nantilah kalau bisa aku sempat ke Komalmu, di Komalmu aku. Di Komalku kenapa rupanya? Oke, Bang Faruk. Di Komalku kenapa rupanya di Komalku? Enggak lah, nanti diturunkan lagi aku. Turunkan orang ini katanya. Enggak pernah. Sekarang kau jujur, pernahkah kamu kuturunkan di Komalku? Pernah sekali. Kapan? Masa harus saya bahas hal yang udah berlalu? Jangan Kapan kau ngomong di Komal? Waktu malam-malamnya. Diskusi sama aku? Bukan, di Komal Bang Nah, Faruk. itu kan diskusi sama aku, Ki. Kemarin itu kan Komalku cuma dipakai. Aku kan cuma nyewakan Komal aja waktu itu. Oke lah, nanti kalau bisa aku yang naik Komal Bang Faruk, kalau enggak kita Oke, ketemu nanti ya. Oke, siap. Kita kan juga nanti ya, Oke. Kalau aku di Komalmu nggak bisa. Aku di Komal si Oki nggak bisa. Takutnya itu juga aku jaga. Aku lagi kerja kan. Jadi aku nggak punya sesuatu untuk nge-mute untuk apa gitu loh. Bang Faruk izin dulu. Tadi bahasamu diskusi sama aku. Enggak kan? Aku kan waktu itu cuma menyewakan Komalku. Emang sejak kapan kau nyewa Komal? Oh, maksud aku menyediakan Komal saja aku. Sejak kapan kau nyewa? Berapa harga sewanya? Cuma dipakai, maksudnya cuma dipakai. Mana si Nora tadi jatuh dia? Selamat Ya, siang, siapa lagi Bang yang Faruk. Iya, siang. Islam Kristen pesta. Puji Tuhan Kristen, Bang. Saya mau belajar ini, Bang. Mau diskusi, Dinda? Oke, boleh lah, Bang.
Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Siap. Kalau kamu noise, kalau kamu mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Tapi kalau belum mau atau belum mampu untuk on cam, kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Silakan. Baik, baik. Pilih mana? Yang mana yang terbaik aja Bang Faruk? Iya menurutmu. Oke, saya di sini. Oke, maaf dengan keadaan. Aku cuma mau nanya aja Bang, kalau misalkan boleh sih. Iya silakan. Siap bertanya berarti turun. Silakan. Oke Bang. Di dalam ajaran Muslim kan tidak boleh menikahi di luar agama Islam. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Muhammad itu menikahi di luar Islam. Yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, cuma dua aja Bang Faruk. Islam itu adalah orang yang mengaku Muhammad adalah Rasulnya Allah. Pertanyaannya adalah, lalu Nabi Muhammad itu baca syahadatnya seperti apa? Begitu. Itu aja Bang Faruk. Thank you. Ya, ya. Nanti diingatkan lagi aku pertanyaannya ya. Pertanyaan terakhir yang aku jawab nih. Syahadatnya Rasul seperti apa? Itulah kalian gak ngerti Islam. Syahadat itu untuk umat, bukan untuk Nabi. Dua kalimat syahadat itu untuk umat, bukan untuk Nabi, gitu loh. Jadi lucu kalau kamu pertanyakan bagaimana syahadatnya Nabi. Yang bersyahadat itu umat, bukan Nabi, gitu loh. Gak ada itu Nabi itu bersyahadat itu gak ada. Untuk apa lagi dia bersyahadat untuk dirinya sendiri, sementara dia sudah mendapatkan legitimasi dari Allah. Dia adalah Nabi dan juga surah Al-Fat 29. Kalian itu belum masuk Islam, mungkin karena kalian nggak tahu tentang Islam kalian. Itu ya Dinda ya, saya jawab ya. Tadi pertanyaanmu yang berikutnya itu nggak usah dijawab lah itu, receh itu ya. Sama halnya ketika aku tanya sama kalian, bagaimana doanya Yesus? Dengan kalian kan kalian yang berdoa kepada Yesus, mana mungkin Yesus berdoa kan gitu. Itu Dinda ya. Syahadat itu untuk umat, bukan untuk Nabi. Makanya dalam surah Al-Jumu'ah 2 itu dia dikatakan memberikan pengajaran. Oke, naikkan lagi yang lainnya. Bertanya kok lucu-lucu. Muhammad SAW itu Nabi, bukan umat. Umatnya siapa? Kami. Nah, untuk menjadi umatnya apa? Ucapkan dua kalimat syahadat seperti hadis yang sampaikan Nabi. Hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain aku dan Nabi dan Allah. Hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Nabi dan aku adalah utusan Allah. Itu pengajaran dia dan dia mendapatkan legitimasi dalam surah Al-Jumu'ah 2 ketika menyampaikan pengajaran itu tadi. Kami nih umat nih. Umat siapa kau? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Lah, Nabi ini siapa? Nabi dan kami sama-sama hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Gitu loh. Seluruh manusia di atas bumi ini adalah hamba Allah. Gitu loh. Tapi bedanya kami sama Nabi itu bedanya kami sama Muhammad SAW, dia Nabi, kami umatnya. Nah, kata kunci atau sandi supaya kami menjadi umatnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dua kalimat syahadat itu untuk umat, bukan untuk Nabi. Itu pakai kotanya tanya lagi, ten. Drone. Oke, Yans, selamat bergabung Yans. Halo Yans. Halo. Halo teman-teman. Ditip lagi layarnya teman-teman, biar datang kemari domba-domba yang tersesat. Si Nora tadi kemana dia? Saragi, selamat gabung Saragi. Halo Saragi. Coba dulu Komal ini. Saragi. Coba dulu Komal ini. Saragi. Sekali lagi saya sapa Dinda ya. Saragi, selamat bergabung Saragi. Oke, turun ke bawah Dinda ya. Oke, orang, selamat bergabung orang. Orang.
Ya, Islam Kristen, Dinda? Kristen, Bang. Oke, sudah tahu aturannya, Dinda? Belum, Bang. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Kalau kamu mau bertanya ke Babang Faruk yang ganteng ini, ada argumentasi di atas, Dinda silakan on cam. Kalau belum mampu atau tak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema, yang kedua Dinda bertanya setelah itu turun, gitu loh Dinda. Bertanya aja. Setelah itu turun Dinda ya. Oke, kalau boleh satu pertanyaan Dinda ya. Pastikan pertanyaanmu itu yang paling sulit. Dinda ya. Silakan. Saya cuma mau bertanya Bang Faruk, kalau dalam agama Islam ada nggak ayat melarang menikahi anak di bawah umur gitu? Saya jawab. Udah? Oke, turun Dinda ya. Oke. Kembali lagi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang longor. Pertanyaan ini membuktikan kalian nggak ngerti tentang Islam. Ya, rukun pernikahan dalam Islam bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan baligh. Untuk laki-laki dinyatakan baligh, ya, dinyatakan dia baligh ketika dia sudah mimpi basah atau usianya yang telah mendahuluinya. Untuk perempuan sudah datang bulan, gitu loh, bukan berdasarkan usia. Makanya oten-oten ini, makanya kalian Kristen belum kalian Islam karena kalian nggak tahu apa-apa tentang Islam. Jadi bukan berdasarkan usia ya. Kalau wanita itu sudah datang bulan, maaf ya kakak-kakakku ya, dia udah datang bulan dan dia berkeinginan untuk menikah, walinya pun mengizinkan dia untuk menikah, sudah ada kecocokan terhadap pasangannya, boleh dia menikah. Tapi karena kami tinggal di Indonesia, ada aturan lagi yang harus kami pegang. Apa itu? Ati Allah, ati Rasul, wa ati ulil amri. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul, patuhilah pemimpin negerimu. Nah, tengok aturan di negeri kau tinggal. Bagaimana aturan di situ? Kalau tidak dibolehkan oleh negeri itu, kau harus patuhi negeri itu. Jangan kau nikahi anakmu. Jangan kau izinkan, karena apa? Kau sudah membantah pemimpinmu, sudah membantah umaromu, nggak boleh kamu. Marah nanti Rasul samamu, marah. Harus patuh kita gitu loh. Kecuali umaromu itu tidak membuat aturan seperti itu, boleh kau lakukan gitu loh. Cuman kan di negeri kita kan ada aturannya, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan dari Bapak Prabowo Subianto yang luar biasa. Gitu. Cuman kalau Babang Faruk tanya balik kepada teman-teman Kristen, nah, di dalam Bibelmu, di usia berapa rupanya perempuan itu boleh dikawini? Gitu loh, usia berapa? Setahu Bang Faruk, cair dong. Setahu Bang Faruk, ketika Bang Faruk tersesat 27 tahun yang lalu, tidak ada aturannya. Nah, ketika tidak ada aturannya berarti ketika ada bayi yang baru lahir, kalau mau kau kawini boleh kau kawini kan? Karena dalam Bibelmu tidak ada dikatakan ati Allah wa ati Rasul, ati Yesus wa ati Paulus wa ati ulil amri, nggak ada. Patuhilah Yesus, patuhilah Paulus, patuhilah pemimpin negeri kau tinggal, nggak ada begitu. Berarti boleh ditabrak dia. Udah jalan tol dia akan lurus-lurus. Nah, berarti bayi baru lahir boleh dong dinikahi. Nah, ketika kau mengawini bayi baru lahir, kemana inimu? Itu luar biasanya Islam. Islam itu luar biasa. Lanjut. Buat adik-adik ya, buat adik-adik Kristen yang sudah naik, jangan minta naik lagi untuk bertanya, Dinda ya. Jangan lagi ya, cair bro. Cina tuh kakak Siren.